Shalom Pak Rano. Ya, tadi saya sementara memperkenalkan Bapak ke Bapak Ibu semua yang hadir pada pagi hari ini. Ini Pak Maijen TNI Rano Tilaar dan Pak Maijen Rano ini Bapak ada darah Minahasa Pak ya, darah Manado. Ya, jadi dan jadi kayak ketemu ya satu Manado ya, satu. Dan di sini Pak banyak sekali kawan Nua luar biasa yang senantiasa rajin beribadah pada pagi hari. Dan Pak, kami mendapatkan informasi bahwa tanggal 4 Juni kemarin Bapak berhari ulang tahun. Dan kami dari Doa Pagi Anastasis dan juga dari Ibu Lydia selaku koordinator, ya, kami mengucapkan selamat ulang tahun pada Pak Rano Tilaar. Tuhan Yesus memberkati. Makin luar biasa dipakai Tuhan, makin terhubung dengan Tuhan, banyak menjadi kesaksian bagi banyak orang betapa Tuhan sungguh mengasihi anak-anak Tuhan, ya luar biasa dipakai Tuhan untuk untuk menjadi teladan bagi banyak orang, menjangkau banyak jiwa bagi Tuhan. Sehat-sehat terus Pak Rano, keluarga diberkati. Wah Pak, di foto saya lihat Bapak ganteng, ternyata kalau lihat di Zoom lebih ganteng lagi Pak. Luar biasa. Haleluya, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, ya, sedikit informasi bahwa Pak Rano ini memiliki rekam jejak ya dalam penugasan di pasukan elit Pak ya, Satuan Intelijen Komando Teritorial hingga institusi pendidikan. Ya, Bapak pernah di posisi prajurit Kopassus, kemudian Komandan Satuan Intelijen, ya Komando Teritorial Korem dan Dandim, ya, Kasko. Pak, terus terang saya nggak begitu mengerti dengan jabatan-jabatan ini, tapi saya percaya ini memang luar biasa Pak. Saya dapat aja informasi ini. Wah, Bapak ternyata juga sebagai tenaga ahli pengajar Lemhanas di bidang Pak? Strategi ya, bagi strategi Lemhanas ya. Kemudian sekarang juga sebagai Gubernur Akademi Militer ya, dari tahun 2025 sampai sekarang. Luar biasa Pak, Tuhan pakai luar biasa. Dan hari ini Bapak Ibu kita akan mendengarkan kesaksian dan firman Tuhan yang akan dibagikan oleh Pak Maijen Rano Tilaar, yang pastinya akan memberkati kita, disertai dengan pasti banyak kesaksian yang luar biasa. Wah Bapak Ibu, minta tolong on cam semuanya. Nanti sebentar Pak, sesudah Pak Rano, sesudah firman Tuhan, mungkin 30-40 menit ke depan, ada sesi tanya jawab ya Pak Rano ya. Berkenan kiranya menjawab pertanyaan yang akan diajukan. Bapak bisa ada hak untuk menolak Pak. Kalau nggak mau menjawab nggak usah. Kalau nggak berkaitan dengan misalnya firman Tuhan atau apalah, Bapak bisa tolak dan bisa juga jawab. Soalnya kayaknya ini banyak yang akan bertanya. Saya khawatir jangan bertanya di luar konteks firman Tuhan. Tapi semua saya serahkan ke Bapak Rano. Kalau Bapak mau menjawab silakan. Kalaupun tidak, itu terserah. Tapi yang jelas kita akan tetap ada di sesi tanya jawab. Dan Bapak Ibu sekalian, tolong diingat lagi, kita akan selesai tepat jam 6.30 waktu Indonesia Barat. Jadi nggak mau lewat dari situ, nggak bisa lewat dari situ karena sudah ada jam yang ditetapkan, waktu yang ditetapkan. Jadi minta tolong jangan lama-lama begitu. Ya, Bapak Ibu, baik, saya serahkan pada Pak Rano nanti doa firman Tuhan dan sesudah firman Tuhan. Doa sesudah firman Tuhan. Baik, silakan Pak. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Nancy atas kesempatan yang diberikan. Mohon maaf ini trouble masalah PowerPoint-nya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, puji syukur pagi ini kita dapat bersekutu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Namun Bu Nancy, saya seringkali dikuatkan dengan firman Tuhan. Cerita demikian Bu Nancy. Terima kasih buat jawabannya, luar biasa ya. Dan Bapak Ibu, Pak, sudah cukup jelas Pak. Terima kasih. Oh puji Tuhan, haleluya. Ya terima kasih Pak Mangapul. Dan ini ada mungkin Pak Kombes mau bertanya. Ya Pak Kombes, Pak Rudi Suprapto, silakan Pak Kombes. Namun bagaimana seperti
yang Ibu Nancy tanyakan, bagaimana Bapak bisa menjaga identitas Bapak sebagai seorang percaya? Terima kasih Pak Kombes Rudy Suprapto yang merupakan sama seperti saya. Bapak ini seorang prajurit juga. Kalau Bapak prajurit Polri, saya prajurit TNI. Kurang lebih kehidupan kita sama Pak. Nah, jadi orang Kristen itu dijanjikan oleh Tuhan bukan berarti ketika mengikuti Yesus itu laut itu selalu teduh. Pak Rudi, ya, kita pada prinsipnya harus punya patron. Ya, puji Tuhan. Ya Pak Kombes Rudi ya, puas dengan jawabannya. Tipsnya yaitu karena mengandalkan Tuhan, menggantungkan harapan dan kepercayaan kita pada Tuhan itu. Nah dari sini kita bisa melihat bahwa sebenarnya buat orang Kristen itu, ya, hari depan yang cerah itu sudah dijanjikan oleh Tuhan. Namun yang selalu saya katakan, jalanmu bukan jalanku, ya, jalan kita bukan jalan Tuhan, waktumu bukan waktu Tuhan, waktunya kita itu bukan waktu Tuhan. Ya, karena kenapa? Perencanaan yang kita rencanakan itu bukan adalah perencanaan Tuhan, tetapi hari depan itu sudah dijamin, hari depan itu sudah dibocorkan. Cuma jalannya menuju ke sana, waktunya kapan dan bagaimana perencanaannya. Nah seringkali ini kita frustasi di tengah jalan. Demikian Pak Desen, demikian rekan-rekan saudara-saudaraku di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Bu Nen. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati Pak Rano.